Ia sedang viral di jagat maya. Netizen antara Indonesia dan Malaysia berpolemik soal film Venom yang mengangkat tema tentang batik dan wayang kulit sebagai kekayaan tradisi Malaysia. Dalam headline sebagaimana yang dipromosikan oleh Sony Pictures tertulis, Anda pernah melihat Venom di batik? Namun Venom tidak berhenti di situ saja. Sekarang saatnya Venom dalam wayang kulit. Dalam kolaborasi Epic dengan Fashion Wayang Kulit dan Sony Pictures, perpaduan ini telah dibuat selama 2 bulan, memadukan sinema modern dengan kekayaan tradisi wayang kulit Kelantan. Proyek ini bukanlah hal yang mudah, namun melalui dedikasi, kreativitas, dan kerja keras dari semua yang terlibat. Kami telah menyatukan perubahan kuat yang menghormati keindahan tradisi sekaligus menambahkan kegelapan Venom. Klaim batik dan wayang. Promosi film Venom menggunakan batik dan wayang Malaysia. Batik dan wayang merupakan budaya asli dari Indonesia. Namun, ada sebuah film yaitu film Venom The Last Dance yang dipromosikan menggunakan wayang dan batik yang diklaim sebagai wayang dan batik Malaysia. Tentu ini menimbulkan kegaduhan karena sebagian warga Indonesia memprotes dan tidak terima jika wayang dan batik disebut asal Malaysia. Sedih banget ngelihatnya, batik yang udah diklaim UNESCO asalnya dari Indonesia, tapi Sony lebih milih ngangkat artis dan batik sebagai budaya dari Malaysia. Pertanyaannya kenapa bukan kita, dan sepenting apa impactnya buat kita? Gini, budaya itu adalah bagian integral dari identitas dan sejarah bangsa. Gampangnya kalau ditanya, apa sih yang Indonesia punya? Penegakan hukum yang kuat, pemerintahan meritokrasi, emang itu nggak representasi negara kita. Dan budaya itu penting banget buat dilestariin. Kita semua mesti kenal sama budaya sendiri. Biar apa? Bukan dianggap sebagai tradisionis or bla bla bla, tapi biar kita bisa cerita, kita bisa bilang ke dunia kalau budaya itu ya dari negara kita. Dan ini bakal mempertegas status kita sebagai founder budaya itu sendiri. Sekarang bayangin aja, film Venom segede apa reputasi Sony yang filmnya kita tonton dan seluruh dunia tonton. Kalau ngenalin batik yang tanda kutip original dari Indonesia, bakal segede apa impactnya buat kita. Seluruh dunia bakal notice, men. Ini bakal buat efek domino buat kita. Indo bakal lebih direcognize sama dunia, orang-orang penasaran, orang-orang bakal cari budaya apalagi yang kita punya. Sisingaan, reok, ondel-ondel, you name it lah. Turis mancanegara bakal datang buat lihat. Pelaku budaya di Indonesia bakal lebih sejahtera. Sekarang bayangin lagi, orang-orang habis nonton Venom, semua budaya yang sering diklaim Malaysia, nggak cuma batik doang, itu dikenal seluruh penjuru dunia. Bakal lebih maju apa coba Malaysia. And that's why it's important for Gen Z and Alpha to get to know more about our cultures. Gue sendiri percaya kok, budaya yang usianya ribuan tahun bisa tetap relevan untuk dinikmati. Dan Malaysia dan Sony membuktikannya. Halah. Orang nak buat dia pun nak buat juga. Orang kena puji dia pun nak kena puji juga. Aku tengok Venom tu dah macam wayang kulit cap ibu dan anak lah. Macam tak cukup protein dan zat pula ya aku tengok. Betul ke Malaysia curi wayang kulit daripada Indonesia? Jadi baru-baru ni Sony Pictures mengeluarkan promosi trailer filem terbaru mereka, yakni Venom, dalam bentuk wayang kulit. Dan sebelum tu diorang buat dalam bentuk poster batik. Ada segelintir orang Indonesia marah sebenarnya sebab dia cakap kita curi budaya mereka. Tapi kan kalau kita teliti sejarah, kalau kita bercakap pasal wayang kulit lah, orang Thailand lagi ada hak untuk claim budaya wayang kulit Malaysia ni berbanding Indonesia. Kenapa? Jadi sebelum kita masuk pada benda tu, kita kena ceritalah sejarah tentang wayang kulit ni. Wayang kulit ni paling tua berasal dari India pada tahun 200 tahun sebelum Masih. Lepas tu ni Nabi Isa pun tak ada lagi. Dan lepas tu adalah wayang kulit kebul dekat Asia Tengah, dekat Turki, dekat China, dekat Eropah dan sebagainya. Kiranya setiap negara selain pada Malaysia dan Indonesia ada wayang kulit versi masing-masing. Kemudiannya dekat Malaysia ni kita ada 4 jenis wayang kulit yang terkenal, yakni wayang kulit Melayu, wayang kulit Kelantan, wayang kulit Gedek dan juga wayang kulit Purwa. Daripada 4 ni cuma satu yang berasal pada Pulau Jawa, yakni wayang kulit Purwa yang dibawa oleh orang-orang Jawa yang menetap dekat selatan Semenanjung dulu. Jadi boleh ke kita nak kata yang orang Malaysia curi wayang kulit Malaysia Melayu wayang kulit Purwa? Tak. Sebab kenapa? Wayang kulit Purwa bukanlah wayang kulit yang terkenal di Malaysia. Yang terkenal di Malaysia ialah wayang kulit Kelantan. Dan selain daripada itu, wayang kulit Kelantan, Melayu dan Gedek ni semua berasal dari tanah Semenanjung. Jadi kalau kita tengok sejarah pula, wayang kulit Kelantan ni dipercaya wujud melalui kerajaan Patani pada abad ke-15 Masih. Pada waktu tersebut mereka sedang mengalami zaman kegemilangan mereka. Dan tempias ini terkena pada orang Kelantan yang juga merupakan orang yang sebangsa dan senegara dengan Patani pada waktu tersebut. Tapi kalau kita tengok pula catatan di JKKN Kelantan, ada disebutkan yang wayang kulit Kelantan ni dibawa oleh orang-orang Siam di selatan Thailand berhijrah ke Kelantan pada tahun 1837 Masih disebabkan oleh hubungan erat di antara Raja Siam dan Raja Kelantan pada waktu tersebut. Walaupun ada dua teori berbeza, dua-dua bersetuju yang wayang kulit Kelantan berasal daripada selatan Thailand dulu. Tapi walau bagaimanapun, disebabkan oleh asimilasi yang lama di antara orang Siam dan juga orang Kelantan, maka wayang kulit Kelantan ni dia dah berubah sikit rupa berbanding pada wayang kulit yang juga dibawa oleh orang Siam yang masih mempunyai rupa wayang kulit Thailand. Contohnya kalau kita tengok muka wayang kulit Gedek ni, perempuan ni, muka dia sama dengan perempuan pada wayang kulit Thailand bernama Nang Taluk. Tapi kita juga masih mempunyai ciri-ciri pengaruh Siam pada wayang kulit Kelantan ni. Contohnya kalau ketok kepala dia ada pakai mahkota kecil yang bernama ketopong. Mahkota ni banyak dipakai oleh raja-raja Melayu purba yang menganut Hindu Buddhis dulu, contohnya kat kawasan Kelantan, dan juga di Siam. Kita tak jumpa ketopong ni pada wayang kulit Jawa. Juga warna-warna dia, kalau kita tengok wayang kulit Kelantan ni, dia berwarna-warni tau kalau kita pasang dekat skrin, tak macam wayang kulit Jawa. Dan semua ciri-ciri ni hanya ada pada ciri-ciri wayang kulit Thailand berbanding wayang kulit Jawa.
Jadi tak betul kalau kita nak cakap wayang kulit ni dicuri, wayang kulit Malaysia ni atau wayang kulit Kelantan dicuri daripada Indonesia. Sedangkan orang Thailand lagi ada hak untuk claim yang kita curi budaya mereka. Tapi orang Thailand tak ada isu pasal benda ni. Kenapa? Sebab dia pun berkongsi budaya dengan orang Malaysia dan orang Malaysia pun berkongsi budaya dengan orang Thailand. Contohnya, kita menerima budaya menora dan wayang kulit dari orang Siam, tapi orang Siam Thailand menerima budaya, menerima resepi gulai-gulai Melayu dimasukkan ke dalam resepi masakan mereka. Dan dua-dua negara ni tak ada isu sebab dua-dua cukup matang untuk menerima yang kita boleh berkongsi budaya tapi duduk kat dua negara yang berbeza. Namun sebagaimana yang pernah kami katakan bahawa satu karya seni budaya ada asal muasalnya dengan memberikan sebuah identitas. Dari kata batik dan wayang sudah membuktikan bahawa itu berasal dari Indonesia, yang mana lebih tepatnya berasal dari budaya Jawa. Sehingga pertanyaannya, apakah dalam bahasa Melayunya tetangga ini ada kosakata asli batik dan wayang? Oke, satu hal yang terpenting bagi masyarakat Indonesia untuk terus menggali dan melestarikan budaya Indonesia sampai kapanpun sebagai identitas berbangsa dan bernegara.